Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang di luar dugaan kamu akan kebanjiran keberlimpahan. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya. Di luar dugaan, kamu akan berkelimpahan rezeki ataupun kebahagiaan ya. Kita akan coba cek seperti apakah itu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, kalau aku lihat, beberapa dari kamu itu akan merasakan adanya kepuasan. Ya, kepuasan ini juga suatu bentuk rezeki ya. Kenapa seperti itu aku katakan? Selama ini mungkin kamu sudah capek dalam menjalani hidup yang begitu-begitu saja, atau mungkin di lingkungan toksik ya, sehingga itu semua menghambat kebahagiaan, menghambat rezeki ya. Karena kalau kita berada di lingkungan toksik, kita itu selalu berpikiran negatif, mau ini mau itu juga sulit gitu ya. Dan akhirnya ya kamu merasa kayak aku perlu nih untuk menyendiri, aku perlu nih untuk menarik diri gitu ya. Ini mungkin salah satu cara untuk aku membenahi semua ya, yang tadinya aku kayak ngerasa sulit aja menemukan rezeki, menemukan kesempatan ya, dan aku selalu terpuruk gitu loh. Apalagi mungkin dari segi cinta ya, gimana kamu yang single ya, kamu kenapa ya, kamu kayak ngerasa aku sulit menemukan jodoh, aku sulit menemukan pasangan. Itu kenapa? Karena mungkin kamu berada di lingkungan toksik. Jadi energi positif itu kamu itu kayak jauh banget gitu ya. Yang ada energi negatif, sehingga akhirnya ada orang yang datang pun kamu berpikiran negatif. Ah, ini orang kayaknya nggak baik deh gitu ya. Kayak pikirannya negatif aja. Terus belum lagi teman-teman yang mengatakan ini itu, apa kamu bisa percaya sama dia? Dia seperti ini loh gitu. Sehingga akhirnya kamu kayak ngerasa adapun orang yang datang kepada kamu nggak bisa positif terhadap mereka. Itu yang membuat kamu jauh dari orang-orang yang mungkin mencintai kamu dengan tulus. Dan akhirnya banyak orang-orang yang dekat ke kamu itu hanya ingin memanfaatkan. Nah, tetapi di sini aku melihat kamu sudah menyadari itu, bahwasanya ya orang-orang toksik itu harus aku singkirkan. Ya, hal-hal yang negatif itu harus aku singkirkan. Dan di sini kamu akan ngerasa puas, walaupun kamu sendiri kamu puas gitu loh dengan diri kamu, ataupun dengan apa yang kamu lakukan itu kamu juga merasa puas. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi? Ada soulmate. Ya, ini salah satu rezeki mungkin atau keberlimpahan kamu dalam hal cinta. Akhirnya kamu ketemu dengan soulmate yang tadinya awalnya sulit ketemu dengan seseorang gitu ya, yang tulus, yang baik hati, yang bisa mengerti kamu. Namun di saat kamu merenung, di saat kamu menarik diri gitu, terus di saat kamu lebih positif ke depannya, disitulah soulmate kamu akan datang. Kamu akan ngerasakan aja. Bahkan ada yang dulu ya, kamu menilai seseorang, dia itu orang yang begini begitu gitu ya, kayaknya nggak mungkin dong aku sama dia. Ternyata dialah yang akan menjadi soulmate kamu. Karena di waktu itu kamu hanya pikiran negatif, keinginan kamu itu kayak tidak sesuai dengan harapan kamu gitu ya, dengan apa yang kamu lakukan nggak sesuai. Jadi akhirnya ya semua itu menjauh. Namun di saat kamu memang sudah benar-benar bertransformasi menjadi seseorang yang lebih positif ya, di situ kamu akan menyadari ya, oh ternyata seseorang ini baik ya, oh ternyata dia tulus ya, oh ternyata dia begini begitu ya gitu. Jadi kamu akan menyadari hal itu. Oke, jadi kita itu perlu ya untuk benar-benar mengambil keputusan untuk hidup kita sendiri. Kalau kita udah ngerasa aja teman-teman kita itu toksik, ya kita perlu untuk memutuskan menarik diri dari hubungan itu gitu, atau menjauh gitu ya. Karena ya kalau itu terus kamu
pertahankan, maka ya kamu tidak akan menemukan satu hal-hal yang baik gitu ya dalam hidup kamu. Nah, apalagi yang terjadi? Ini ada pertumbuhan, growth, ada perkembangan dalam hidup kamu ke depannya. Sehingga akhirnya kamu itu satu persatu kamu ditemukan dengan orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang lebih positif. Jadi kalau bertemu itu ya, itu lebih positif. Bicaranya itu tentang bagaimana kita sukses, bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa maju ya. Apa ya, kayak intinya selalu beruntung lah kita gitu ya. Itu yang kamu selalu bicarakan dengan teman-teman kamu nantinya. Itu di situ terlihat benar perkembangan, pertumbuhan dalam hidup kamu ke depan. Ya, bahkan saat kita lebih positif, itu wajah kita itu mungkin akan tampak lebih mudah dari umur kita saat itu gitu loh. Coba deh kamu bayangkan, coba kamu lakukan. Ya, mungkin coba kamu tunjukkan kepada orang-orang. Ya, mungkin saja orang akan menilai kamu itu seperti orang yang terlahir kembali, seperti orang-orang yang kayak ya orang yang lebih ya apa ya, lebih ceria, lebih lebih mandiri, lebih energik begitu ya. Jadi itu perlu kita tunjukkan kepada mereka. Karena dengan begitu kan hati kita senang, hati kita bahagia. Jadi wajah kita tuh akan berseri-seri. Orang bahkan, oh umur kamu berapa sekarang? Segini, oh gak nyangka gitu loh. Dengan wajah kamu yang begini, umur kamu segitu ya aku gak yakin aja. Ternyata yang kamu lakukan adalah hal-hal positif, selalu tersenyum gitu ya. Itu yang akan membuat kita selalu berkelimpahan walaupun kita tidak punya banyak uang. Tapi hati kita senang. Karena sesuatu kekayaan, keberlimpahan itu ya tidak diukur dengan berapa banyaknya uang kamu. Ya apa jabatan yang kamu pegang, enggak gitu loh. Tapi bagaimana cara kita untuk membuat hidup kita itu bahagia ya. Ya diri kita sendiri dan ya mungkin lebih dengan untuk selalu berpositif thinking begitu. Ya. Di sini ada perfection. Nah, kamu akan ngerasakan hidup kamu itu kayak perfect banget, sempurna banget gitu ya. Dan bahkan ini suatu keberlimpahan yang akan kamu miliki. Kamu akan ngerasakan hidup kamu itu makin sempurna. Mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu harapkan ya. Ya, mungkin teman-teman kamu itu pada baik semua sama kamu. Ya, mungkin kamu akhirnya ketemu dengan soulmate yang benar-benar bisa buat kamu merasa dihargai gitu ya. Nah, ini ada rilis. Kamu akan benar-benar bisa melepaskan. Ya, melepaskan semua hal yang memang awalnya kamu sulit gitu ya. Aku mencintai seseorang, anggaplah si A gitu. Dan aku tidak bisa lepas dari dia. Padahal kamu tahu, si A itu udah toksik banget, udah memanfaatkan kamu, bahkan sering on off ya. Bahkan yang berjuang selama ini adalah kamu, bukan dia. Tapi kenapa kamu bertahan dengan hubungan ini? Ya, itu yang membuat kamu tidak bisa berkembang. Namun di saat kamu merasakan ya, untuk bisa melepaskan dia, walaupun ada rasa sedih, tapi kamu akan merasa puas. Kamu bisa bebas gitu loh. Dan pada akhirnya perlahan-perlahan hidup kamu itu akan mulai membaik. Oke? Jadi kamu di sini perlu untuk melepaskan semua beban pikiran kamu. Ngapain juga aku ratapi gitu loh. Sekarang aku harus fokus ke masa depan aku. Karena disinilah hidup aku nantinya gitu ya. Recovery. Nah, di sini aku melihat ada recovery, sebuah hal-hal yang membuat kamu kayak harus benar-benar memperbarui semuanya gitu ya, memperbaiki semua yang sudah salah kamu lakukan ya. Ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kamu ke depannya. Karena di sini kamu akan bisa pulih dari semua kesedihan, kekecewaan di saat kamu sudah melepaskan. Ya. Di sini masanya kamu untuk pemulihan diri kamu, ya. Jadi makin bertumbuh, makin berkembang, makin berubah, ya. Semuanya itu akan mulai lancar. Pekerjaan yang akan kamu lakukan itu akan mulai lancar. Jalan-jalan yang kamu tempuh itu akan mudah kamu lewati, ya. Kesempatan dan peluang itu akan selalu kamu dapatkan. Nah, itulah perkembangan, itulah berkelimpahannya kamu nanti akan segera kamu dapatkan ya. Tetapi di saat kamu benar-benar bisa melepaskan ya. Oke, kita akan coba cek dengan kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Terbaca di sini ya, kamu memang pernah mengalami kelelahan gitu lah. Gitu ya, kecapean, kelelahan, kekhawatiran, ketakutan ya, di sini muncul semua. Namun di saat kamu merasa seperti itu, kamu ya butuh istirahat ya, kamu tetap istirahat.
Bahkan dengan istirahatnya kamu juga surrender. Surrendernya kamu menyerahkan kepada Tuhan, itu arti kata ya, adalah bentuk usaha yang kamu lakukan. Kamu tidak hanya menyerah, ya bukan berarti kamu tidak melakukan apa-apa, tapi menyerah kamu tetap berdoa gitu loh, menyerahkan kepada Tuhan ya. Ini yang terbaca. Jadi beberapa dari kamu di sini, aku melihat dengan surrendernya kamu, disinilah kamu akan menemukan peluang itu. Oke? Ini Gemini, Libra, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, jadi aku melihat beberapa dari kamu memang terlalu banyak pikiran ya. Six of Swords. Dulunya pernah sih kamu itu kayak mengalami ketakutan yang luar biasa ya. Mungkin takut untuk memulai suatu usaha, takut memulai suatu langkah gitu ya. Kamu takut gagal, atau kamu takut ditolak saat kamu menyukai seseorang, tapi kamu takut untuk mengungkapkannya. Kenapa takut ditolak? Di situ kamu sadar kalau ini yang harus aku lakukan, ya otomatis hidup kamu itu tidak akan pernah mengalami suatu perubahan. Yang ada adalah kejenuhan. Ada Five of Cups, kejenuhan dalam hidup kamu. Kamu tidak akan pernah berubah di sini. Kamu akan merasa menjadi seseorang yang sangat kecil, ya, menjadi orang yang selalu ya diasingkan oleh banyak orang gitu ya. Kamu tidak akan pernah diprioritaskan. Tetapi di sini aku melihat ada Ten of Pentacles, ada Two of Pentacles, ada Prince of Swords. Nah, kamu di sini ya lebih kepada pemikiran kamu akhirnya mulai berubah. Kamu mulai memperjuangkan semuanya. Ya, kamu mulai mencoba untuk merubah, berawal dari diri kamu, berasal dari diri kamu dulu ya. Dimana kamu untuk mencoba merubah pikiran kamu dulu, kamu coba untuk melakukan tindakan-tindakan kecil dulu ya. Kamu mungkin mencoba untuk melakukan banyak hal ya. Akhirnya ya mungkin satu persatu orang-orang toksik kamu tinggalkan, satu persatu mungkin energi-energi negatif kamu lepaskan ya. Nah, sekarang yang terjadi apa? Kamu mulai fokus kepada pekerjaan. Kamu mulai fokus mencari keseimbangan ya. Keseimbangan dalam hidup kamu, dalam finansialnya kamu ya. Karena apalagi kamu juga ketemu dengan teman-teman yang baik gitu ya. Teman-teman yang sifatnya membangun, yang selalu mensupport. Itu adalah satu hal-hal yang membuat kamu akhirnya bisa memperjuangkan mungkin bisnisnya kamu, pekerjaannya kamu, finansialnya kamu itu akan mulai membaik ya. Karena energi kamu itu sudah sangat positif. Ini yang membuat kamu menjadi keberlimpahan. Rezeki kamu berlimpah, ya, kebahagiaan kamu berlimpah, ya, semuanya. Jadi, ya, semuanya itu memang kamu perjuangkan sendiri. Ada Ten of Pentacles. Nah, ini bahwasanya kamu sebentar lagi akan menikmati suatu keberhasilan kamu. Dengan perjuangan kamu, dengan kerja keras kamu ya, kamu akan mendapatkan hasilnya ya. Hasilnya ini mungkin akan membuat kamu kayak ngerasa puas. Apa yang kamu lakukan ternyata ada hasilnya, ya inilah hasilnya gitu ya. Jadi beberapa dari kamu akan merasakan hidup kamu itu kayak berkelimpahan, sangat berkelimpahan ya. Mungkin di sekeliling kamu itu banyak teman-teman yang baik ya, orang-orang yang saling yang mencintai kamu, menyayangi kamu dengan tulus ya, yang selalu mensupport kamu ya. Inilah yang kamu cari. Bukan dulu ya, dulu itu kamu itu dikelilingi oleh orang-orang toksik yang mana kamu dulu takut untuk melepaskan mereka. Namun pada akhirnya kamu bisa melepaskan mereka, oke, dengan kekuatan kamu. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga aja keberlimpahan ini akan menjadi milik kamu selamanya ya, amin. Jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.